itu nggak? Iya, kamu dengar juga. Kasian ya, udah mau mati baru bisa ngomong. Nasibnya emang lagi sial, Ma. Mati di tangan kita. Sekarang kita sudah dapat gelar baru. Malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa. Boleh juga. Sekarang Sinta itu sudah ada di dunia yang lain. Syukurin, biar tahu rasa dia. Putri Cahaya, terima kasih. Sekarang aku nggak merasa sakit lagi. Sekarang kamu sudah bisa bicara lagi, Sinta. Iya, aku sendiri heran. Aku bahagia bisa bicara sama Putri. Saya senang sekali dengar suara kamu. Yoga? Gimana sama Yoga? Dia baik-baik saja. Dia sangat mengkhawatirkan kamu. Alhamdulillah. Sekarang kamu tenang aja di sini. Nanti saya akan bawa Yoga ke sini untuk kamu. Kamu harus sembunyi. Jangan sampai saudara tiri kamu dan Ibu Asti mengetahui bahwa kamu masih hidup. Lebih baik mereka tahunya kamu udah mati. Dan ada lagi kabar baik untuk kamu. Sekarang keluarganya Yoga sudah bisa menerima kamu. Mereka sudah tahu kalau kamu itu bukan gadis gila dan jahat. Sekarang mereka tahu kalau kamu itu adalah korban dari orang-orang kejam itu. Syukurlah Putri. Sekarang aku bahagia mendengarnya. Sekarang aku bisa hidup lebih tenang. Mati ya mati. Mana ada mati pura-pura. Oke, akan gue jelasin. Yang Mama bilang itu bener. Sinta emang udah mampus. Baru aja kita bunuh. Iya kan, Ma? Iya, Mama dorong dia ke sungai. Terus akhirnya dia mampus. Biar tahu rasa dia. Apa? Sinta kalian bunuh? Ya ampun, Mama. Aku gak mikir dulu sih, Ma. Kenapa pakai dibunuh segala?
Melakukannya kayak orang nggak sadar ya? Maksudnya apa? Mereka berdua kerasukan roh jahat. Roh jahat. Berarti kita selama ini juga kerasukan dong. Kan kita kan sering nyiksa Sinta. Beda dong, Dek. Mereka melakukannya kayak nggak mikir. Apalagi Mama. Kan kita tahu Mama tuh nggak pernah melakukan sesuatu seceroboh ini. Bisa jadi. Kalau gitu, sekarang kita amankan mereka. Oke, gue tahu caranya. Apa-apaan? Ikut aja. Kurang aja sama Mama. Apa-apaan? Apa-apaan? Rami, buka! Buka! Sama Mama kok begini, lo? Buka! Gak usah khawatir, Kak. Sinta itu memang sebenarnya harus kita bunuh dari jauh-jauh hari. Ini kan keuntungan buat kita. Jadi hartanya jatuh ke tangan kita. Ya nggak semudah gitu dong. Kalau sampai si bisu itu mati, kita semua akan dituduh pembunuh. Kita akan diseret ke pengadilan, terus masuk penjara. Tapi kalau sampai si bisu itu tidak mati, kita bisa memperalat dia untuk membebaskan kita dari semua tuduhan. Ngerti nggak lo? Yoga, Papa dan Mama sekarang sudah mengerti kalau Sinta itu tidak bersalah. Dan kami juga mendukung usaha kamu untuk menemukan Sinta sampai dapat. Anak itu tidak jahat kok. Dan dia juga tidak gila. Makasih, Pak. Ma, dukungan Papa sama Mama tuh sangat berarti banget buat Yoga. Sekali lagi makasih ya, Pak. Lu tenang aja, Van. Udah gak ada yang perlu lo khawatirin lagi. Bokap gue sama nyokap gue udah nyetujuin hubungan gue sama Sinta. Terus polisi sekarang udah percaya kalau sebenarnya itu Sinta gak bersalah. Ya, gue juga ikut seneng, Ga. Gue ngaku. Selama ini gue udah bersalah banget berkhianat sama lo. Moga-moga Sinta gak apa-apa. Buat nebus kesalahan gue akan bantuin lo untuk nyariin Sinta sampai ketemu. Oke, Van. Thank you ya. Sip. Kak, kita habisnya mau ngelakuin apa, Kak? Gue juga lagi mikir. Kak, bekal makan kita makin hari makin gak ada loh, Kak. Mendingan sekarang kita beli makanan. Ya udah, kita cari makanan aja dulu. Ayo. Mah, lapar nih. Iya nih, Mama juga kelaparan. Kurang ajar banget tuh Roni sama Oli. Masa kita dikasih makan? Pokoknya kalau kita bisa bebas dari sini, awas aja tuh mereka. Kita mesti cari jalan keluar. Kita harus cari makan. Aduh. Mau keluar lewat mana? Pintu kan dikunci. Lewat jendela. Jendela, Mah. Oh, ada ide. Yuk, Mah. Ayo. Ayo, Mah. Aduh. Sial. Kamu lihat nggak? Dikunci semua kan? Kayaknya mereka emang sengaja buat kita mati kelaparan di sini. Mama nggak terima. Pokoknya kalau Mama ketemu mereka, Mama akan hajar dia. Terus, Mah, sekarang kita mesti gimana dong? Yuk, kita harus pergi dari sini. Yuk. Aku udah nggak tahan. Aku lapar. Kaca ajaib. Tunjukkan di mana Yoga berada. Saya hanya bisa lihat kaca ajaib sekali dalam sehari. Artinya saya harus menunggu sampai tengah malam. Kak,
Udahlah kak, kita maafin mama sama Kak Ola aja ya. Dengar ya, Dek. Kalau Ola ya yang ceroboh kayak gini gua mah ngerti. Tapi ini Mama. Mungkin mereka nggak ngira kalau masalahnya jadi tambah kacau. Nih kunci. Ayo dong. Aduh, serem abis. Kak, kira-kira polisi bisa nemuin mayatnya Sinta nggak ya? Kalau nggak ketemu kan, kita bisa ngeles. Bilang aja dia minggat sendiri. Kayaknya polisi nggak bakalan percaya deh. Irfan sama Bu Darmin pasti udah buka mulut. Yaudah, kamu kasih ke Mama sama Ola ya. Ya. Mama sama Kak Ola kabur. Kita ada di mana? Mama takut. Aduh, Mama juga nggak tahu. Kita tuh ada di mana. Yang jelas kita ini ada di hutan yang menyeramkan. Ih, Aduh, Ma. Ola takut. Kata orang, di tempat kayak gini tuh banyak hantu sama tukang sihirnya. Aduh, Ma, gimana dong? Mama. Orang bikin Ola takut, tau nggak? lagian kamu tuh lucu. Hantu dan tukang sihir aja takut sama Mama. Dia datang. Aduh, Mama jadi takut ya. Ayo. Jangan-jangan binatang buas. Dek, kayaknya nggak mungkin deh, Dek, mereka sampai ke sini. Mungkin aja. Mungkin Mama sama Kak Ola ngumpet di hutan. Masa sih, Dek? Mama sama Ola berani masuk hutan kayak gini? Mereka berdua kan penakut banget. Lihat deh, hutannya gelap, serem lagi. Ya namanya juga orang kepepet. Mau ngelakuin apa aja pasti bisa. Makhluk itu udah pergi. Kita keluar aja yuk. Jangan, siapa tahu ini jebakan. Nanti kita udah keluar, patoknya dia balik lagi. Bener juga ya. Ya udah deh, kita tunggu sebentar lagi aja kali ya. Shh, jangan berisik. Nanti dia tahu kita di sini. Untung tadi aku nggak dikejar. Mudah-mudahan bukan binatang buas. Kamu kenapa sih? Kebelet pipis? Udah, pipis di situ aja. Mau buang air besar? Jangan, nanti kan bau. Ih, Aduh, Mama. Aku itu kakinya dikerubungin semut. macam-macam aja kamu. Wah, mereka bikin repot banget sih. Dek, kan di hutan ini serem tau, Dek. Masih banyak binatang buas. Mudah-mudahan mereka nggak apa-apa ya. Makanya kita harus masuk ke hutan. Masuk ke sana? Enggak, gua nggak berani. Terus mau gimana lagi? Satu-satunya jalan kita harus nyari mereka. Aduh, kamu jangan injek kaki Mama dong. Kaki kamu dingin banget. Siapa coba nginjek kaki Mama? Terus yang senggol kaki Mama siapa? Lagian kamu tenang aja, kenapa sih?
Akhirnya kita terbebas dari bahaya. Aduh, Ma. Tapi tempat ini tuh serem banget. Ma, pulang yuk. Aduh. Sabar kenapa sih? Bentar lagi ya. Aduh, Ma. Ola tuh capek. Pokoknya Ola nggak mau main di hutan kayak gini lagi. Kamu mau kita ketangkep di rumah tua itu, hah? Ya enggak lah. Yaudah, Mama cari jalan keluar yuk. Kenapa sih kamu? My God, bukannya itu anak udah mampus? Jangan-jangan dia bangkit dari kubur lagi. Mah, dia punya nyawa 9 kali ya kayak kucing. Sekarang juga kita harus menangkap dia, biar kita nggak masuk penjara. Yuk. Aku juga takut aja. Ya ampun, Dek. Mudah-mudahan mereka nggak ketemu sama binatang buas ya, Dek ya. Tolong! Dia bisa ngomong lagi. Jangan. Mah, gini aja deh. Mama pegang kakinya, aku pegang tangannya ya, Mah. Cepetan, Mah. Lepas. Jangan. Yoga belum juga pulang. Belum tengah malam. Saya nggak tahu di mana Yoga berada. Tapi saya harus membawa Yoga untuk Sinta. Bagaimanapun caranya. Jangan. Siapa tuh? Dek, Kak, kita ke sana yuk. nggak mau, takut. Ayo Kak, kita cari. Mungkin aja itu Mama sama Kak Ola. Ampun, jangan siksa aku lagi. Ternyata kamu tuh emang masih hidup. Udah gitu, bisa ngomong lagi. Rese. Mama! Kalian itu bukannya udah kabur? Kabur apaan? Kita tuh nyari makanan buat Mama sama Kak Ola. Nggak taunya malah kabur. Ya udah, kita nggak usah marah-marah. Sekarang kita siksa dia. Mama. Oli bangga sama Mama. Ternyata Mama bisa mencarikan jalan keluar untuk kita semua. Jambak aja deh, jambak. Barang bukti sekarang ada di tangan kita. Kita bikin dia mengaku kalau kita itu tidak salah. Kasihan Yoga. Dia pasti cemas memikirkan Sinta. Sinta dalam bahaya. Bertahan Sinta. Saya segera datang.
Ini aku, Sinta. Aku bisa bicara sekarang. Sinta, Iya, sekarang aku disekap. Ola! Lu gak usah bercanda. Gue tahu ini lu kan? Bukan Yoga. Ini aku, Sinta. Sinta tuh gak bisa bicara. Udahlah, gue usah main-main. Halo? Yoga, ini beneran aku, Sinta. Aku nggak bohong. Aku berani sumpah. Udah deh. Gue udah capek tau gak? Lo pakai cara apa juga gue gak akan percaya sama lo. Yoga, kamu masih ingat peristiwa waktu di rumah Irfan? Aku ketakutan karena ada orang bermotor ngelemparin aku pakai batu. Dari mana lo tahu? Kamu masih ingat waktu kamu nitipin aku ke Irfan? Terus kamu pergi dan tahu Mama Asti dan anak-anaknya langsung nyekap aku lagi. Demi Allah, Yoga, ini Sinta. Aku nggak bohong. Demi nama Allah, aku benar-benar serius. Ini Sinta, Yoga. Sekarang aku disekap di dalam rumah tua. Aku nggak tahu tempat apa ini. Setahu aku, rumah ini dikelilingi bukit dan hutan yang aku bisa lihat dari jendela. Yoga, tolong bebasin aku dari sini, Yoga. Tolong aku. Yoga. Sin. Halo? Halo? Kenapa penderitaanku nggak pernah berakhir? Aneh. Sinta kan nggak bisa ngomong. Tapi kenapa dia bisa tahu ya? Dia bisa tahu semuanya. Hubungan gue sama dia. Mau kabur kemana? Sayang, udah tenang-tenang aja. Sebentar lagi ya, kami akan membawa pangeranmu datang ke sini. Dan kalian berdua mati bersama. Putri Cahaya! Itu suara Sinta. Dia pasti sangat menderita. Ayo, angkat deh. Lepasin aja. Kasihan ya. Aduh Kak, apa yang Sinta lakukan ke kita nih? Gue nggak tahu. Jangan-jangan Sinta dibantu sama penyihir dari hutan. Makanya bisa ngomong, Dek. Sekarang apa lagi yang Sinta lakukan sama kita? Sinta, cepatlah. Keluar dari sini. Cepat. Kakak, dia lari Kak! Di rumah kayak yang dibilang Sinta deh.
kok. Sekarang kita udah dapet gantinya. Ya, bener banget. Nanti kita akan tukar lo sama Sinta. Yoga. Sekarang lo udah ada dalam kekuasaan kita. Kurang ajar. Jadi ini kerjaan kalian berdua. Nirin suara Sinta biar gue datang ke sini. Lo nggak bisa bayangin kan Yoga, kalau cewek bisu itu tiba-tiba bisa ngomong. Emang sih, jujur aja deh, dari tadi kita emang mainin lo. Kita yang ngerjain lo biar lo datang ke sini. Ya udah Yoga, kamu santai-santai aja dulu ya sambil menunggu kedatangan wanita tercinta. Oke, sebentar lagi dua hati yang sedang bercinta akan bersatu kembali. Sinta akan datang buat lo Yoga. Jadi selamat menikmati rumah ini ya. Putri, sekarang kita mau kemana? Yoga di mana? Saya tahu dia di mana. Saya akan membawa kamu ke sana. Siang. Kenapa malah gue yang tangkep ya? Handphone gue mati lagi. Irfan kan masih ada di mobil. Wah, gue gak boleh berisik. Kalau sampai gue berisik, Irfan bisa ditangkap sama mereka. Habis harapan gue. Van! Van! Gue bisa ada di sini ya? Tuhan mendayan tempat gue. Yoga mana? Yoga mana Putri? Dia nggak ada di sini. Dari kaca ajaib, tadi saya lihat Yoga ada di sini. Aku mau Yoga bisa dengar suaraku Putri. Dia pasti kaget kalau tahu aku udah bisa bicara. Atau jangan-jangan dia pergi gara-gara tadi aku telepon dia. Berarti dia percaya kalau aku udah bisa bicara. Kamu tenang aja. Kita cari dia. Sekarang kita ke rumahnya dulu. Buat Yoga ya, Ma? Iya sayang. Kalian tunggu di situ dan kalian akan lihat apa yang terjadi nanti. Dengar baik-baik ya Yoga. Kamu jangan coba-coba kabur dari rumah ini karena semua pintu sudah saya kunci. Kamu itu anak yang baik dan saya suka anak baik seperti kamu. Tapi saya masih butuh kamu untuk mengembalikan Sinta ke rumah ini. Begitu Sinta udah sini, kamu boleh pergi. Saya nggak sudi. Saya nggak mau disukai sama orang macam kalian. Makan saya bilang. Kalau
enggak kamu bisa mati kelaparan di situ. Aduh, Ma. Ingat, kalau yoga itu bukan sasaran kita. Jadi, kalau dia sampai mati, masalah kita bisa tambah rumit. Kamu itu gak usah cemas dong sayangku. Mama itu udah atur semuanya. Sinta? Kamu kenapa? Yoga mana? Saya juga nggak tahu Yoga kemana. Saya pikir Yoga udah pulang ke sini. Kamu bisa ngomong? Kamu kan? Ya, saya memang sudah bicara lagi. Allah memang memberikan keajaiban bagi umat yang membutuhkannya. Sinta, Tante minta maaf. Selama ini kami sudah salah menilai. Kasihan kamu. Kamu sudah banyak penderitaan. Padahal umur kamu masih sangat muda, sayang. Om, Tante. Irfan, kok kamu sendiri? Yoga mana? Saya juga lagi nyari dia. Terakhir, kita berdua tuh ada di depan masjid. Nah, terus saya ketiduran di mobil. Tapi tahu-tahu pas saya bangun, saya udah ada di depan sebuah rumah tua di tengah hutan. Saya nggak tahu gimana saya bisa nyetir sambil tidur sampai sejauh itu. Saya tahu tempat itu. Mungkin Yoga yang menyetir mobil sampai ke sana untuk mencari saya. Karena sebelumnya saya menelpon dia. Kita harus cepat-cepat ke sana. Saya takut Yoga diapa-apain sama Ibu Tiri sama saudara-saudara tiri saya karena mereka sangat kejam. Sinta, kamu bisa ngomong? Ayo cepat. Kita sudah tidak punya waktu lagi. Kita harus segera menolong Yoga. Ayo. Mah, Mama, Ola dengar suara mobil, Mah. Aduh, Mah, gimana dong? Jangan-jangan si Sinta. Dia udah minta tolong sama orang lain. Kita harus segera bertindak. Yuk. Semuanya. Kalau anak Anda ingin kembali, kembalikan Sinta kepada saya. Dan Anda boleh bawa Yoga pergi, lalu pergi dari sini. Kami tidak akan menyerahkan siapapun kepada kalian. Cepat bebaskan dia. Atau kami panggil polisi. Silakan panggil polisi. Tapi begitu polisi datang, anak Anda akan mati. Pak, dia mengancam, Pak. Tenang. Kita kan tidak ada urusan sama kalian. Dan saya juga tidak ada urusan sama anak ini. Silakan Anda bawa anak ini. Dan kembalikan Sinta kepada kami.
Sinta itu tidak ada artinya bagi kalian. Kalian mau menukar Sinta dengan Yoga? Hah?